kepercayaan, ekonomi, politik, sosial, budaya, keadilan, hukum, dan segala macam. Itu krisis yang sedang kita alami sekarang. Dan ya, berbagai macam ya penolakan-penolakan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa maupun masyarakat sipil nih di media sosial mereka masing-masing terkait dengan penolakan dari berbagai macam kebijakan yang memang tidak memihak kepada rakyat, itu dilontarkan, dilakukan, dilaksanakan. Tapi tetap aja nihil gitu. Kayak hasilnya itu tidak akan pernah nampak, tidak akan pernah bisa membendung ya niat orang-orang ini untuk melakukan atau melaksanakan apa yang sudah mereka agendakan. Karena saya percaya ya, semua yang sedang terjadi saat ini di negeri kita ini ya, itu semua pasti ada intervensi global yang sangat-sangat tinggi, yang mendominasi bahkan, sehingga kekuatan rakyat untuk merubah suatu skenario yang mereka sedang mainkan itu akan sangat-sangat sulit dilakukan atau dilaksanakan ya. Karena memang ada dukungan dari global yang memang sangat, mungkin bisa katakan masif ya, terjadi. Kita harus tahu satu hal, bahwa hampir seluruh kepala negara di seluruh dunia ini ya ikut rapat di Davos ya, di World Economic Forum, terkait dengan bagaimana agenda dunia ke depannya di bawah kepemimpinan dari Klaus Schwab. Nah, akhirnya seluruh kepala negara di seluruh dunia hampirannya itu ngikut agenda dari WEF ini di Davos. Maka ya semua kejadian yang sedang terjadi sekarang itu menurut saya adalah skenario global juga. Cuma versi lokalnya dulu nih dibuat supaya masyarakat itu nggak kaget ketika versi globalnya terlaksana. Seperti sekarang itu kan undang-undang terbaru ya, revisi kalau nggak salah ya, undang-undang TNI itu, di mana ada keterlibatan TNI di berbagai sektor juga ya, di berbagai bidang gitu. Itu kan ya hampir mirip dengan kondisi Orde Baru zaman Pak Harto, ketika TNI itu terlibat dalam hal-hal yang sifatnya sipil, sehingga negeri kita itu terkesan demokrasi, tapi demokrasinya totalitar. Itu yang terjadi sekarang, dan kemungkinan itu yang akan terjadi ketika ini dilaksanakan. Jadi semacam kayak dikontrol, ditekan, dan tidak bebas dalam berpendapat. Jadi apa bedanya dengan yang namanya totaliter versi Pak Harto dulu? Jadi sekali lagi ini semua arahnya itu kepada yang namanya total control ya, di 2030 melalui Great Reset. Para elit ini, elit global ini itu mengontrol hampir seluruh sistem yang ada di dunia, termasuk politik, dan sehingga negara-negara atau kepala negara dalam satu negara itu hanya semacam kayak boneka aja, karena kebijakan-kebijakan itu semuanya ada pengaruh dari kelompok-kelompok elit ini. Dan kelompok-kelompok elit ini itu mendedikasikan seluruh kehidupan mereka kepada yang namanya iblis. Jadi mereka itu menyembah dan menjalankan agenda Lucifer. Oke? Makanya saya percaya dengan ayat kitab suci ini yang mengatakan bahwa perjuangan kita itu bukan melawan terdan lagi, bukan melawan manusia, tapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara, roh-roh jahat yang mempengaruhi manusia-manusia ini untuk melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan banyak orang. Jadi percuma aja kalau kita melawan manusianya, karena yang kita lawan itu kayak semacam kulitnya aja gitu, tapi isinya itu si iblis itu sendiri. Jadi perlawanan kita sangat dangkal ketika kita melawan si manusianya, karena manusia ini digerakkan oleh sebuah roh, yaitu roh-roh yang sifatnya negatif atau roh-roh iblis. Jadi yang harus kita lawan adalah roh iblis yang sifatnya itu spiritual. Maka yang harus kita lakukan adalah melawannya juga dengan spiritual. Jadi ini yang berikutnya adalah spiritual. Oke, setelah kita mengetahui dan memahami bahwa musuh kita yang sebenarnya adalah iblis yang sifatnya spiritual, maka yang harus kita lakukan adalah melawannya dengan spiritual juga. Dan Pancasila itu sudah pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini menurut saya suatu ideologi yang sangat-sangat luar biasa sih, karena menerapkan ketuhanan di atas segala-galanya. Jadi ketika seluruh masyarakat Indonesia sudah mengembalikan ketuhanan mereka di dalam hidup mereka sendiri, maka sila ke-2 sampai ke-5 itu akan autopilot berjalan. Karena kita yang sudah capek, sudah letih, sudah lelah, sudah hampir menyerah melawan dengan kemanusiaan kita ya, orang-orang ini, akhirnya kita berserah diri kepada Tuhan, kembali kepada yang namanya ketuhanan, untuk menyerahkan semua kekuatan kita, keinginan kita, termasuk negara kita yang tercinta ini, untuk dibimbing atau dituntunlah di bawah kuasa Tuhan. Itu bukan hanya semacam tulisan doang ya, tapi itu memiliki arti dan memiliki suatu makna yang nyata sekarang harus kita pahami, karena sangat-sangat cocok untuk diterapkan di kondisi Indonesia yang saat ini sedang mengalami yang namanya krisis. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan di sini adalah tentang kesadaran. Kita tahu ya, semua di bumi ini memiliki
energi, vibrasi, dan frekuensi. Semuanya, termasuk pikiran kita, perasaan kita. Jadi apapun yang terjadi dalam realita kehidupan kita, itu karena energi, vibrasi, dan juga frekuensi yang kita pancarkan ke semesta luar. Maka itu seperti cermin raksasa yang dipantulkan lagi ke dalam kehidupan kita. Jadi kenyataan kita terbentuk dari energi yang kita pancarkan melalui vibrasi dan frekuensi kepada semesta. Jadi kalau misalnya masyarakat Indonesia itu tinggal dalam ketakutan, ya, kekhawatiran, cemas, gelisah, marah, benci, dendam, dan segala macam semua energi negatif yang lain, maka realita kehidupan di negara ini juga akan memantulkan keadaan yang sama, karena energi yang kita punya dan kita pancarkan ke semesta luar itu akan mantul lagi ke dalam realita kehidupan kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus memiliki kesadaran yang konstan sepanjang hari semaksimal mungkin. Milikilah energi-energi positif tentang kedamaian, cinta, penerimaan, dan segala macamnya. Jadi ibaratnya negara itu adalah rumah dan anggota keluarganya adalah masyarakatnya. Ketika seluruh anggota keluarga ya dalam satu rumah tangga itu memiliki atau maksimal atau kebanyakan memiliki pikiran-pikiran negatif, maka suasana rumahnya pasti akan sangat kacau. Ada aja perbuatan-perbuatan orang yang membuat kita akan merasa kayak kesel atau dikorbankan lah seperti itu. Begitu juga yang terjadi dengan yang namanya negara. Ketika masyarakatnya cenderung berpikir yang negatif, ya, cenderung memiliki energi negatif, maka negara itu kenyataannya dalam kehidupan bernegara itu pasti hal-hal yang buruk juga. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu memiliki energi. Ketika energi yang kita pancarkan kecenderungan energi negatif, maka realita yang terjadi dalam sebuah negara juga adalah negatif. Ya, bisa saja dalam bentuk pemerintahan yang tidak jelas dan segala macam. Jadi jangan relevan ya antara kenyataan, kesadaran, dan ketuhanan. Saatnya kita kembali ke sana.